Baik, definisi kita ulang. Nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat fathah, dhammah ataupun kasrah. Nah, sukun itu dilambangkan seperti ini. Kemudian tanwin yaitu suara huruf nun mati di akhir kalimat atau kata yang ada ketika dilafazkan dan tidak ada ketika dituliskan. Ini teknis saja sebenarnya. Lambangnya seperti ini. Jadi dia hanya bunyi dan berupa lambang. Ya, ini tanwin. Ini fathatain, kasratain, dhammatain. Ya. Jadi dia suaranya suara nun sukun. Tapi tidak ditulis nun, melainkan hanya simbol seperti ini. Selanjutnya kita lihat macam-macam hukum nun, sukun, dan juga tanwin. Apa saja? Ada 4 secara umum. Ada izhar halqi. Kemudian ada namanya idgham. Ada ikhfa hakiki. Dan ada iqlab. Jadi hanya 4 saja ini secara umum. Hukum nun, sukun, dan tanwin. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari izhar halqi. Izhar, teman-teman, artinya jelas. Mungkin pernah mendengar kata atau pasti mendengar kata zuhur, salat zuhur. Itu maksudnya ketika matahari sedang terang-terangnya gitu. Ya, tapi secara istilah mungkin ada definisi lain, tapi secara bahasa zuhur itu ya artinya matahari sedang terang-terangnya gitu. Nah, artinya jelas. Izhar itu jelas. Kemudian halqi, halqi ini artinya tenggorokan. Halq. Baik. Jadi maksudnya karena apa? Izhar halqi, kita lihat apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, ya, hurufnya ada 6. Kalau kita baca agar mudah dihafal, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Ini huruf-huruf izhar. Kenapa dinamakan halqi? Karena semua huruf ini makhrajnya dari tenggorokan. Mungkin teman-teman masih ingat ketika kita belajar makhrijul huruf, huruf hamzah dan ha itu yang paling bawah, tenggorokan bagian bawah. Kemudian ain dan kha, ain dan ha itu tenggorokan bagian tengah. Ghain dan kha itu tenggorokan bagian atas. Jadi semua huruf-huruf izhar halqi adalah huruf-huruf dari tenggorokan. Maka cara membacanya, nah ini cara membacanya teman-teman, dengan terang dan jelas. Apa yang terang, apa yang jelas? Yaitu huruf nun sukunnya jelas dan huruf izharnya juga jelas. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, semuanya dibaca jelas. Baik, agar lebih bisa memahami, kita lihat contohnya. Akan saya bacakan satu persatu dan boleh langsung diikuti satu persatu juga dari Mbak Dida paling atas, kemudian Mbak Dian, Mbak Sisi, dan Mbak Arlin. Nanti satu persatu akan membaca contoh ini. Kita mulai dari Hamzah terlebih dahulu. Man amana. Silakan. Man amana. Bagus. Lanjut. Man amana. Bagus. Lanjut. Man amana. Bagus. Lanjut, Mbak Arlin. Azizun hakim. Yang ini, yang pertama dulu. Man amana. Baik, bagus. Insyaallah. Nah, jadi ketika kita baca huruf nunnya jelas dan hamzanya juga jelas. Man amana. Ya, jadi terpisah. Ya, tidak ada yang samar-samar. Semuanya jelas. Yang kedua, yanhauna. Silakan. Yanhauna. Lanjut. Yanhauna. Bagus, lanjut. Yanhauna. Lanjut, bagus. Yanhauna. Baik, insyaallah. Yang ketiga, min alaqin.
Silakan. Min alakin. Lanjut, Gus. Min alakin. Bagus, lanjut. Min alakin. Bagus. Boleh lanjut. Min alaqin. Baik. Kemudian lanjut ke huruf H. Azizun hakimun. Silakan. Azizun hakimun. Bagus. Lanjut. Azizun hakimun. Baik. Azizun hakimun. Baik. Lanjut. Azizun hakimun. Baik. Qawlan ghaira. Silakan. Qawlan ghaira. Lanjut. Qawlan ghaira. Baik. Lanjut. Qawlan ghaira. Baik. Lanjut. Qawlan ghaira. Baik. Insya Allah. Sudah selesai. Satu lagi. Liman khafa. Liman khafa. Baik. Lanjut. Liman khafa. Baik. Lanjut. Liman khafa. Lanjut. Liman khafa. Baik. Masya Allah. Untuk izhar ini tidak ada masalah. Bacaannya alhamdulillah benar untuk pengucapan izhar halqi. Jadi yang perlu diingat saja huruf-hurufnya ini saja ketika ketika ditemukan huruf-huruf ini bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka pastikan bacaannya jelas seperti yang barusan. Bacaannya sudah benar, tinggal prakteknya ketika membaca Al-Qur'an Karim. Nah, ini hanya sampel saja yang kita ambil di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Baik. Jadi cara menghafalnya tadi hamzah ha, ain ha, ghain kha. Selanjutnya idgham. Baik. Untuk idgham secara bahasa, teman-teman, idgham itu al-idkhal. Al-idghamu al-idkhal. Artinya memasukkan atau meleburkan. Oke, boleh diingat baik-baik. Idgham artinya meleburkan atau memasukkan. Apa yang dimasukkan? Nanti kita akan lihat bagaimana bacaannya ketika huruf yang satu dimasukkan ke huruf yang lainnya atau dileburkan ke huruf yang lainnya. Yang pertama, dia ada dua jenis dulu. Jadi meleburkan di sini ada dua jenis. Ada yang menggunakan dengung, ada yang tanpa dengung. Jadi ketika dileburkan ke huruf yang lain, nun sukun diteleburkan dengan huruf-huruf idgham ini, ada yang didengungkan. Didengungkan ini ya ditahan 2 harokat dulu. Ya, ditahan. Ada yang ditahan. Ada yang tidak ditahan. Baik. Adapun yang ditahan atau didengungkan namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Artinya meleburkan bi dengan gunnah, dengung. Meleburkan dengan dengung. Oke, kalau teman-teman menemukan huruf-huruf ini, ya, apabila nun sukun atau tanwin, ya, nun sukun atau tanwin tadi bertemu dengan salah satu huruf ya, waw, nun, mim, terkumpul dalam satu kalimat yanmu. Oke, diingat baik-baik kalimatnya yanmu, yanmu. Ah, kalau huruf nun sukun atau juga tanwin bertemu dengan yanmu, salah satu ya, nun, mim, atau waw, yanmu, maka nun sukunnya dileburkan ke dalam huruf-huruf ini, ke dalam yanmu. Kemudian ada syarat tambahan, selain dileburkan, ditahan dulu, didengungkan dulu. Mudahnya seperti itu. Tapi cara membacanya dileburkan dengan suara dengung 2 harokat. Ya. Jadi ketika dileburkan tadi, maka ditahan 2 harokat. Nah,
Nanti kita akan lihat contohnya agar lebih jelas. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua dari idgham ini, jadi dari meleburkan, idgham bila gunnah. Idgham bila, la ini artinya tidak atau tanpa gunnah. Memasukkan atau meleburkan tanpa disertai gunnah. Ya, tanpa disertai dengung, alias tidak ditahan. Ya, tidak seperti yang yanmu tadi huruf-hurufnya. Nah, dia hurufnya cuma dua saja nih, lam dan ro. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam, ro. Ya, cuma dua saja. Lam, ro. Kalau yang bigunnah, yang menggunakan gunnah tadi dengung, yanmu. Kalau yang tanpa gunnah, lam, ro. Oke. Cara membacanya dileburkan tanpa dengung. Agar lebih jelas kita lihat contohnya. Kita mulai dari idgham bi gunnah yang dengan dengung. Hurufnya tadi yanmu, yanmu. Kita mulai dari yang pertama, boleh langsung diikuti setelahnya. Faman ya'mal. Silakan. فمن يعمل Baik. Lanjut. فمن يعمل Bagus, lanjut. فمن يعمل Baik, bagus, lanjut. ومن يعمل Baik. Jadi huruf nunnya tidak kita baca sama sekali. Karena kenapa? Karena sudah dileburkan ke huruf ya. Jadi dia langsung dibaca huruf ya-nya tanpa dibaca huruf nunnya. Karena sudah dileburkan. Sudah bersatu dengan huruf ya. Sehingga yang terdengar hanya huruf ya. Ini yang dimaksud dengan idgham tadi, memasukkan atau meleburkan. Jadi kita meleburkan nun sukunnya ini atau tanwin nanti ke dalam huruf ya. Kita lihat contoh yang kedua. Amilatun nasibah. Ini salah tulis ya, panjang dia. Amilatun nasibah. Silakan. عاملة ناصبة Insyaallah lanjut. عاملة ناصبة Baik, lanjut. عاملة ناصبة Baik, lanjut. عاملة ناصبة Baik, Masya Allah. Ini yang kalau tanwin ya. Tanwin. Bertemu dengan nun. Maka langsung dileburkan ke nun. Jadi bukan tanwinnya yang kita baca, tapi nunnya ini. Karena nunnya, tanwinnya sudah dileburkan. Selanjutnya. Bisulqanim mubina. Silakan. بسلطان مبينة Bagus. بسلطان مبين Baik, bagus. بسلطان مبين Baik, bagus. Lanjut. بسلطان مبين Baik, insyaallah. Selanjutnya huruf waw. Min warai. Silakan. من وراء Baik, bagus. من ورائي Ditahan sedikit, ada dengungnya deh. Min warai. من ورائي Baik, bagus. من وراء Baik, lanjut. من ورائي Baik. Jadi ditahan semua ya. Jadi yang pertama tadi langsung dileburkan ke dalam huruf setelah dari nun ini ataupun tanwin. Yang kedua didengungkan. Oke, atau ditahan 2 harokat. Nah, gimana caranya kalau kita semisalnya kita lupa huruf yanmu ini. Bagaimana cara membedakan?
Teman-teman bisa menggunakan cara ini, tips di bawah. Apabila ada huruf sukun, kemudian datang setelahnya huruf bertasydid, maka huruf sukunnya tidak dibaca. Baik, kita lihat ya di contoh. Apabila ada huruf nun sukun, ya, huruf nun sukun, datang setelahnya, setelah nun sukun apa? Huruf ya. Setelahnya huruf bertasydid. Ya ini bertasydid atau tidak? Bertasydid. Setelah nun sukun ada huruf bertasydid. Afwan, di sini tidak ada nunnya. Jadi ini kaidah umum. Apabila ada huruf sukun dalam hal ini nun, ya nunnya sukun ya, huruf sukunnya nun. Setelahnya datang setelahnya huruf bertasydid, ya, iya-nya bertasydid. Maka huruf sukunnya tidak dibaca. Simple seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat seperti ini, ada huruf sukun setelahnya bertasydid, huruf sukunnya udah ditinggalin aja. Ditinggalin aja. Langsung dileburkan saja ke huruf yang bertasydid. Karena huruf sukun itu huruf yang lemah. Ya. Jadi dia tidak fathah, tidak dhammah, tidak kasroh, dia sukun. Jadi dia lemah. Ini huruf yang paling lemah. Bertemu dengan huruf yang paling kuat, huruf yang bertasydid. Tasydid itu artinya syadid, kuat, keras. Maka dia kalah. Langsung dileburkan saja. Ini kaidah umum. Mau dihukum hukum idgham ini atau dihukum yang lainnya, maka hukumnya sama. Baik, semoga bisa dipahami. Apabila ada huruf sukun, datang setelahnya huruf bertasydid, maka huruf sukunnya tidak dibaca, tidak dianggap. Baik, ini secara umumnya. Namun bedanya meleburnya ini, kalau di idgham bi gunnah yang kita pelajari ini, harus ditahan dulu 2 harokat. Itu yang membedakan. Ya, harus ditahan 2 harokat. Selanjutnya untuk yang contoh idgham bila gunnah, yang tanpa gunnah, tidak disertai dengung. Contohnya min ladunhu. Silakan. Min ladunhu. Bagus. Min ladunhu. Bagus. Min ladunhu. Bagus. Min ladunhu. Baik. Ya, jadi teman-teman bacanya sudah benar, tidak ditahan. Kalau ditahan akan bunyinya seperti ini. Min ladunhu. Min ladunhu. Ya, itu kalau ditahan, berarti salah. Karena dia tanpa disertai dengung. Ya, huruf lam dan ro itu tanpa disertai dengung. Jadi harus min ladunhu. Ya, huruf nunnya tidak dibaca, langsung ke lamnya tanpa dengung, tanpa ditahan. Selanjutnya, rahmatan lil alamina. Silakan. Rahmatan lil alamina. Bagus, lanjut. Rahmatan lil alamina. Baik, bagus, lanjut. Rahmatan lil alamina. Bagus, lanjut. Rahmatan lil alamina. Baik. Selanjutnya huruf ro-nya sekarang. Mir rabbihim. Silakan. Min rabbihim. Bagus. Min rabbihim. Bagus. Min rabbihim. Bagus. Min rabbihim. Baik. Yang terakhir, ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Baik, bagus. Ghafurur rahimun. Bagus. Ghafurur rahimun. Baik. Ghafurur rahimun. Baik. Jadi ini contoh-contoh dari
huruf contoh-contoh dari idgham tanpa gunnah, bila gunnah. Sama ya, tipsnya tadi sama. Apabila ada huruf sukun kemudian datang setelahnya huruf bertasydid, maka huruf sukunnya tidak dibaca. Nah, ini sekali lagi tidak dibaca. Tidak dibaca. Tanwinnya tidak dibaca. Baik. Kita masuk ke hukum yang kedua. Hukum yang ketiga. Yang pertama tadi izhar, yang jelas nun dan huruf idgham huruf izharnya tadi dibaca hamzah ha, ain ha, ghain kha itu dibaca jelas, nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Kemudian idgham tadi dileburkan. Nah, dileburkannya itu ada yang ditahan, ada yang tidak ditahan. Ada yang bi gunnah dengan gunnah, ada yang bila gunnah. Kalau yang bi gunnah yanmu, kalau yang bila gunnah lam ra. Baik. Selanjutnya yang iqlab atau qalb. Ya, iqlab atau qalb. Iqlab atau qalb artinya menukar atau membalikan. Makanya dinamakan qalb, hati, hati juga. Ya, litaqallubihi. Karena dia itu selalu terbolak-balik itu. Kadang-kadang kita jadi orang baik, kadang-kadang kita bisa jadi orang yang suka maksiat. Jadi karena dia itu suka berbolak-balik, makanya ada doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Kita minta agar Allah itu menetapkan hati kita tidak terbolak-balik menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang suka maksiat, agar ditetapkan dalam agama yang benar dan juga ketaatan. Nah, ini iqlab secara bahasa. Qalb artinya menukar. Apa yang ditukar kita lihat. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, dia cuma satu huruf saja. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Diingat baik-baik. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Oke. Jangan sampai ketukar dengan mim sukun bertemu dengan ba. Itu beda. Beda cara bacanya, beda nama hukumnya. Ya. Kalau yang iklab ini nun sukun bertemu dengan ba, huruf ba. Cara membacanya menukar huruf ba menjadi mim dengan dengung 2 harokat. Oke, teman-teman diingat? Jadi kita langsung menukar huruf ba dengan mim, menukar huruf ba dengan mim. Ya. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka bunyinya itu menjadi mim, bukan ba lagi. Makanya bibirnya akan tertutup rapat. Nanti kita akan lihat contohnya agar lebih jelas. Kita lihat contohnya. Ini mim nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukun bertemu dengan ba. Cara membacanya. Mim ba'dihi. Ya, rapat ya. Mim ba'dihi. Kalau kita baca yang seperti ini. Mim ba'dihi. Ya, itu beda. Itu bukan iklab. Itu salah berarti bacaannya kalau seperti itu. Kalau keadaannya nun sukun bertemu dengan ba. Harus rapat. Mim ba'dihi. Oke, boleh diikuti? Silakan. Mim ba'dihi. Bagus, lanjut. Mim ba'dihi. Bagus. Mim ba'dihi. Bagus. Mim ba'dihi. Baik. Insyaallah bagus. Kita lanjut ke Sami'un basirun. Sami'un basirun. Bagus, lanjut. Sami'un basirun. Bagus, lanjut. Samim. Gimana? Jadi mim ya. Samimun basirun. Ya, ainnya tetap Sami'um Sami'un basirun. Baik, bagus, lanjut.
Sami'un basirun. Baik. Ya, jadi itu iqlab. Jadi teman-teman mengganti nun sukun ini menjadi mim. Ya, kenapa diganti? Karena dia bertemu dengan ba. Maka dinamakan iqlab atau qalb, menukar atau membalikkan. Ya, itu makanya dinamakan iqlab karena kita menukar, membalikkan huruf nun ini menjadi mim. Ya. Selanjutnya kita ke ikhfa hakiki. Kita ulang sedikit. Jadi yang pertama tadi ada izhar. Izhar hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nun sukun dibaca jelas, tanwin dibaca jelas, dan huruf izharnya dibaca jelas. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang kedua ada idgham. Idgham artinya meleburkan atau memasukkan. Ada yang dimasukkan dengan cara ditahan dulu 2 harokat, ada yang tanpa ditahan 2 harokat. Kalau yang ditahan 2 harokat bi gunnah, kalau yang tanpa ditahan bila gunnah. Yang bi gunnah yang dengan ditahan dengungkan hurufnya ada 4. Ada yanmu, yanmu. Kemudian kalau yang bila gunnah tanpa gunnah ada lam dan ra. Kemudian iqlab hurufnya satu saja, huruf ba. Nun sukun bertemu dengan ba, maka ditukar huruf mim, huruf nunnya menjadi mim. Ya. Sekarang kita masuk ke yang paling banyak huruf-hurufnya. Ya. Hurufnya ada 15. Namanya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar, hakiki artinya sebenarnya. Memang ada yang palsu gitu. Enggak. Nanti akan ada ikhfa syafawi. Ya. Ikhfa syafawi yang dari bibir. Nanti kita akan lihat. Tapi ini untuk hukum nun sukun dia namanya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Yaitu boleh teman-teman perhatikan. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Ya, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, yaitu ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, vo, fa, ko, ka. Ada 15. Ya. Jadi ada 15 di sini huruf-huruf ikhfa. Cara membacanya samar-samar antara izhar dan idgham dengan mendengung 2 harokat. Kalau izhar tadi gimana? Jelas. Man amana, dua-duanya jelas. Kalau idgham tadi gimana? Dileburkan. May ya'mal, nun sukunnya nggak dibaca sama sekali. Nah, dia di antara itu. Cara membacanya dileburkan. Nanti kita akan lihat agar lebih mudah dipahami. Kita lihat contohnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tipsnya agar mudah menghafal huruf-huruf ikhfa ini. Kan ada 15. Cara membaca, cara menghafalnya dengan mudah. Ini kalau yang biasanya mengerti bahasa Arab lebih enak menghafalnya seperti ini. Ya, menggunakan bait syair. Ini dikumpulkan oleh ulama menjadi bait syair. Baik. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Ya, sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Ini cara menghafalkan kalau teman-teman suka dengan ketika belajar bahasa Arab atau suka membaca syair Arab, bait syair Arab, boleh menghafal, lebih mudah dihafal dengan cara seperti ini. Kalau tidak bisa, ya dihafal manual aja. Baik. Kita masuk ke contoh. Nah, kenapa cuma 3 saja? Tadi kan 15. Kenapa contohnya cuma 3? Jadi ikhfa itu teman-teman, terbagi menjadi 3.
Ada ikhfa yang adna. Adna itu artinya dekat, ya, yang dekat. Makanya dinamakan dunia karena dia dekat. Maksudnya dalam keadaan sekarang, dunia, ya. Dan akhirah itu akhir, ya, karena akhirah itu akhir jauh. Nah, makanya dinamakan dunia itu karena dia dekat. Atau rendah juga bisa, tapi dekat. Ya, ikhfa adna. Ini yang pertama ada 3. Kenapa adna? Kenapa dekat? Karena makhrajnya ini dekat semua. Ya, nah, cara bacanya nanti akan terlihat ya. Baik, kita baca langsung diikuti setelahnya. Jannatin tajri. Silakan. Jannatin tajri. Bagus. Jannatin tajri. Baik, lanjut. Jannatin tajri. Bagus. Jannatin tajri. Bagus. Baik. Jadi cara bacanya tadi huruf nun atau tanwinnya dia tidak dileburkan tapi disamar-samarkan. Jadi bukan bacanya jannatin tin. Ya, dia harus ada samar-samar. Jannatin tin. Ketika kita mengucapkan nun ini, tanwinnya ini, maka kita sudah siap mau mengucapkan huruf ta. Ya, kita udah siap-siap. Bukan kita jelaskan izhar huruf nunnya jannatin tajri. Nah, itu masih salah. Seharusnya jannatin tin. Sudah siap nih mau ngucap tak, tapi masih dalam keadaan dengungnya. Jannatin tajri. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Sama min dabbatin. Silakan. Min dabbatin. Bagus. Min dabbatin. Baik, lanjut. Min dabbatin. Ya, tasydid sedikit dabbatin. Min dabbatin. Baik, lanjut. Min dabbatin. Baik. Yang ketiga huruf ta. Sa'idan thayyiba. Silakan. Sa'idan tayyibah. Bagus. Sa'idan thayyiban. Baik, lanjut. Sa'idan tayyiban. Baik, lanjut. So Sa'idan thayyibah. Baik. Ini untuk ikhfa yang pertama, jenis yang pertama, ikhfa adna. Ada 3. Tak da to, tak da to. Ada yang kedua ini yang paling banyak. Ada 10. Ada 10. Jadi kita mulai dari sin terlebih dahulu. Sini. Salaman salama. Silakan. Salama salama. Bagus. Salaman salaman. Baik. Lanjut. Salaman salama. Bagus. Lanjut. Salama salama. Bagus. Lanjut sekarang. Ghafurun syakurun. Ghafurun syakurun. Bagus. Ghafurun syakurun. Baik, lanjut. Ghafurun syakurun. Bagus. Lanjut.
Ghafurun syakurun. Baik. Amalan salihah. Amalan salihah. Bagus. Amalan solihah. Bagus, lanjut. Amalan salihah. Lamnya tidak panjang. Salihah. Boleh diulang? Suaranya. Amalan salihah. Soalnya yang panjang. Salihah. Amalan salihah. Nah, ketika lamnya ini jangan dipanjangkan. Hmm. Salihah. Liha. Salihah. Amalan salihah. Bagus. Lanjut. Amalan solihah. Baik. Lanjut. Mandud. Mamdud. Bagus. Mamdud. Baik, lanjut. Mandud. Baik, lanjut. Mamdud. Baik. Lanjut. Min fadlihi. Min fadlihi. Baik, lanjut. Min fadlihi. Baik, lanjut. Min fadlihi. Baik, lanjut. Min fadlihi. Baik. Selanjutnya. Min thamaratin. Min thamaratin. Baik, lanjut. Min samaratin. Baik, lanjut. Min samaratin. Bagus, lanjut. Min samaratin. Baik. Sabran jamilan. Sabran jamilan. Bagus. Sabran jamilan. Bagus, lanjut. Sabran jamilan. Bagus, lanjut. Sabran jamila. Baik. Min dzalika. Min dzalika. Baik, lanjut. Min za min zalika. Baik, lanjut. Min zalika. Baik. Min zalika. Baik. Anzalna. Anzalna. Bagus, lanjut. Anzalna. Baik, lanjut. Anzalna. Baik, lanjut. Anzalna. Baik. Zillan zalila. Zillan zalila. Baik, lanjut. Zillan zalilan. Baik, lanjut. Zillan zalilan. Baik, lanjut. Zillan zolila. Baik. Kemudian yang terakhir ini ikhfa aqsa. Ya, ikhfa yang paling jauh. Baik. Dia bunyinya, teman-teman, ini yang beda, paling beda sendiri. Jadi dia mirip NG. Ya, mirip ya, bukan berarti sama persis. Karena beda antara huruf kaf dan qaf nanti. Nah, untuk huruf kaf dulu. Minkum. Kalau qaf, kita contohkan dulu dua-duanya biar terlihat bedanya. Tadi minkum. Kalau ini
minkum. Apa? Min qablik. Ya. Ini minkum. Kalau ini min qablik. Ya. Ini beda ya, jelas ini akan terlihat lebih tebal. Miu, miu. Kemudian ini ming, minkum. Ya, jadi dia mirip ng. Minkum, min qablik. Ya, baik kita coba baca satu persatu. Silakan. Minkum. Minkum. Bagus, lanjut. Minkum. Bagus, lanjut. Minkum. Bagus. Jadi bacanya panjang ya, Prof? Oh iya, betul. Ditahan 2 harokat. Oh, iya. Silakan. Minkum. Baik. Kemudian di bawahnya dulu. Nasiyatin kadhibah. Naqiyatin kadhibah. Baik, betul. Nasiyatin kadzibah. Baik, lanjut. Nasiyatin kadzibah. Baik, lanjut. Nasiyatin kadzibah. Baik. Kita masuk ke yang qaf sekarang. Min qablika. Silakan. Min qablika. Lanjut. Min qablika. Baik, lanjut. Min qablika. Baik, lanjut. Min qablika. Baik, terakhir. Aliman qadira. Aliman qadira. Baik, lanjut. Aliman qadira. Baik, lanjut. Aliman qadira. Baik, lanjut. Aliman qadira. Baik. Kita sudah selesai dari ikhfa. Kita ulang sedikit ikhfanya. Jadi ikhfa itu ada 15 huruf. Yang dekat adna, ada yang ausat pertengahan, dan ada yang aqsa yang paling jauh. Ya, yang paling jauh. Kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Karena jauh. Ya, karena letaknya jauh dari Mekah. Baik, itu namanya Aqsa. Ya, makanya ini namanya ikhfa hakiki, tapi yang Aqsa, ikhfa Aqsa. Baik. Kita ambil satu contoh saja latihan. Satu latihan saja kita ngambil surat Al-Ikhlas. Nah, sekarang kita praktekkan semua yang sudah kita pelajari. Ya. Dari yang pertama makharijul huruf, kita akan perbaiki sifatul huruf dan juga hukum nun sukun barusan ada 4. Ada izhar, kemudian idgham, iqlab dan juga ikhfa. Baik, dari bismillah terlebih dahulu. Nanti akan diikuti setelahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini yang paling dasar ya teman-teman. Perlu diperhatikan ketika membaca bismillah. Ketika kita panjangkan nih Allahnya, jangan terlalu kelebihan panjang.
Ya. Contohnya kalau kelebihan panjang itu seperti ini, akan suaranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ya saya juga sendiri juga dulu ketika ngaji seperti itu. Terlalu panjang. Jadi dia sebenarnya cuma diayunkan saja satu ayunan. Bisa dirasakan Bismillahirrahmanirrahim. Millahirrahmanirrahim. Bukan Millahirrahmanirrahim. Ya, itu kepanjangan. Dia harus Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman masih bingung panjangnya gimana, tinggal dinaikkan sedikit suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak perlu dipanjangkan terlalu panjang melebihi 2 harokat. Itu perlu diperhatikan teman-teman. Karena ini tersebar di mana-mana cara membaca seperti itu dan itu bacaan yang kurang tepat melebihi harokat yang seharusnya. Lanjut ke ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Silakan. Qul huwallahu ahad. Gus. Qul huwallahu ahad. Baik, lanjut. Qul huwallahu ahad. Bagus. Qul huwallahu ahad. Baik, alhamdulillah semua bacaannya tadi bagus, terutama dalam hamzah ini ya. Jadi ketika membaca hamzah ini, teman-teman harus dijelaskan. Kenapa? Karena kita pernah belajar dulu makharijul huruf dan sifatnya hamzah itu yang pertama terpotong napasnya dan suaranya. Jadi jelas A, bukan qul huwallahu ahad, huwahad. Ya. Tadi bacanya udah benar. Hu ahad. Hu ahad. Ya, suaranya hamzahnya jelas. Dia syiddah dan juga dia tidak mengalirkan suara. Baik. Lanjut. Allahus Samad. Silakan. Allahus Samad. Bagus, lanjut. Allahus Samad. Lanjut, bagus. Allahus Samad. Baik, lanjut. Allahus Samad. Baik. Jadi teman-teman, yang kedua ini balik lagi ke sifat huruf. Ya, ketika kita mengucapkan huruf hamzah ini A kan A, ya harus jelas fathah A. Jangan sampai ada O-nya karena mengikuti lafaz Allah. Jadi bukan O Allah, bukan Allah tapi Allah A. Harus jelas Allah A. Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita menukar sifatnya. Jadi kalau sifatnya A, ya biasa. Dia sifatnya istifal. Jadi bukan isti'la. Kalau kita O kan, itu jadi isti'la jadinya. Beda sifatnya, berubah sifatnya. Ya. Jadi bacaan yang benar Allahus Samad. Ya. Kita lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Silakan. Lam yalid wa lam yulad. Baik, bagus. Lam yalid wa lam yulad. Baik, bagus. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Lanjut. Udah habis ya? Lam yalid wa lam yulad. Baik, bagus. Ini insya Allah aman. Akan ada huruf mim di sini. Kita di pertemuan yang akan datang tentang hukum mim sukun. Tidak kita bahas pada malam hari ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, bagus. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Baik, bagus. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Nah, ini ada yang bisa menebak atau yang tahu hukumnya. Nun sukun bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ya. Jadi kita meleburkan huruf nunnya ke lamnya langsung tanpa dengung. Jadi seperti yang dibaca tadi benar semua. Walam yakullahu, bukan walam yakullahu, tidak ditahan. Bukan juga walam yakunlahu. Ya. Jadi dileburkan tanpa gunnah. Yang perlu diperhatikan teman-teman, sini huruf fa-nya, fa, huruf fa. Ketika dia di sini harokatnya dhammah, ya, harokatnya dhammah, seperti yang ke-9 ini, ya. Ketika hurufnya dhammah maka harus diberikan haknya, yaitu dengan memajukan bibir, kufu, kufuwan, ya, bukan cuma suara saja yang tapi harus ada gerakan dari bibir. Huruf wawunya juga kita pelajari di makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kalau huruf waw itu adalah satu-satunya huruf yang menggerakkan bibir dari hurufnya sendiri, ya. Ya. Adapun huruf lain, kenapa boleh dimajukan bibirnya? Karena harokat dhammah. Adapun huruf waw ini memang pada dasarnya dia harus dimonyongkan, harus dimajukan. Pada dasarnya dari hurufnya sendiri. Kalau huruf lain ada sebab karena dhammah. Kalau huruf waw memang dari dirinya sendiri dia harus dimonyongkan. Jadi ketika baca walam yakullahu kufuwan, kufuwan, wan, ya, harus siap wan, ya, kufuwan. Kemudian ahad ini juga harus jelas, bukan kufuwan, kufuwan ahad, kufuwan ahad, ya, dia harus jelas a-nya, ahad, kufuwan ahad. Baik, teman-teman, kita sudah selesai pertemuan malam hari ini. Untuk tugasnya boleh teman-teman membaca surat ini Al-Ikhlas. Untuk yang pertemuan hari Kamis ini membaca surat Al-Ikhlas, dikirim ke Google Classroom. Baca, direkam suaranya, kemudian dikirim ke Google Classroom yang udah dikirimkan linknya di grup Telegram. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, ada hal yang belum jelas atau yang masih kurang yakin? Kita boleh minta rekamannya nggak, Pak Ustaz? Gimana? Boleh minta rekaman kelasnya. Oh ya, insya Allah nanti akan dikirim setelah kita selesai dari sini, insya Allah. Insya Allah dikirim ke grup. Ada pertanyaan lagi? Saya Ustadz, Silakan. saya dapat contoh di Al-Quran tentang idgham biguna. Nun sukun bertemu dengan ya, tapi di sini tidak ada tasydidnya. Itu tidak apa-apa atau bukan tidak apa-apa sih, tapi lebih tepatnya emang begitu atau gimana, tetap idgham biguna, Ustadz? Iya. Jadi kita lihat kaidahnya tadi ya, agar lebih jelas. Iya. Jadi tidak semua huruf idgham bigunnah atau bila gunnah itu setelahnya ini huruf tasydid, tidak harus. Tidak harus. Ya. Tapi kalau huruf nun sukun bertemu dengan lam harus dibaca dengan idgham bila gunnah. Mau ada tasydid ataupun tidak. Makanya kita ketahui hurufnya apa saja. Nah, adapun kaidah ini tidak semua. Nah, ini berlaku umum, maksudnya berlaku umum. Agar teman-teman bisa tidak perlu ragu ini dileburkan atau tidak. Kalau ada yang bertasydid, seperti ini, jangan ragu. Langsung dileburkan. Langsung tidak dibaca huruf sukunnya. Tapi kalau seperti ini, nun sukun bertemu dengan lam, apakah ini dileburkan atau tidak?
apakah ini ditahan atau tidak? Maka kita harus mempelajari ini termasuk huruf apa? Huruf idgham bi gunnah atau huruf idgham bila gunnah. Ya, jadi tidak semua huruf yang idgham bila gunnah itu bertasydid atau huruf idgham juga itu bertasydid. Bahkan ada yang lain yang bukan idgham bi gunnah, bukan idgham bila gunnah, tapi bertasydid. Tapi kaidah ini berlaku. Ya, berlaku semua. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.